Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sahabat Kukar, jumpa lagi dengan saya Andri Pramudya Dwinata dalam Sudut Pandang podcastnya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Optimis membangun Kukar. Sudut Pandang podcast optimis membangun Kukar. Baik, sahabat Gokar, telah hadir bersama kami di studio Kepala Bidang Pengendalian Pemberantasan Penyakit Penyehatan Lingkungan dengan Bapak Supriyadi, apoteker. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Mas Andri. Alhamdulillah, ya. Baik, yang kedua dengan Ketua Tim Kerja Surveillance, Imunisasi dan Penanggulangan Keadaan Luar Biasa dengan Ibu Hamdana Yunisar SST MKes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Ya. Baik, sahabat Kukar, kita akan membahas polio dan kita akan gali dengan dua narasumber yang ada pada podcast kali ini. Yang pertama mungkin akan kami bertanya ke Ibu Hamdana dulu ya, Bu ya. Ya, panggil Mbak Nana juga boleh. Siap, ya, Bu. Sampai aja. Ya. Polio itu adalah suatu jenis, salah satu jenis penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus. Ya, nah ini namanya juga penyakit menular, tentunya akan berdampak membahayakan, terus bisa sampai kematian. Nah, itu akan kelihatan tatkala virus tersebut menyerang ke otot atau misalnya ke ekstremitas atau kaki atau tungkai yang bagian bawah yang bisa menyebabkan kelumpuhan. Nah, kenapa itu bisa berbahaya? Tatkala virus itu dia menyerang otot pernapasan. Nah, itu yang bisa menyebabkan kematian. Oh gitu, Bu ya. Ya. Berarti polio berbahaya juga, Bu ya? Ya, berbahaya. Jadi satu saja kasus yang timbul di wilayah kita itu sudah menjadi KLB. Satu saja kalau sudah ada yang terdiagnosis, itu sudah bisa menyebabkan KLB. Iya. Bisa disembuhkan nggak, Bu, polio itu? Tidak bisa. Nggak bisa, Bu ya, makanya pentingnya dicegah dengan dicegah dengan adanya imunisasi ini, ya, Bu ya. jadi sayang sekali kan kalau putra-putri kita yang harusnya bisa beraktivitas dengan baik, tiba-tiba lumpuh mendadak, tidak bisa melakukan aktivitas sehari-harinya. Nah, maka dari itu pentingnya imunisasi untuk mencegah virus tersebut. Jadi siapa aja nih, Bu, yang bisa kena polio nih? Anak-anak siapa saja bisa, Pak. Gitu. Tapi dari kasus-kasus yang ada itu banyak menyerang usia balita. Ya. Makanya sasaran usia termasuk Pekan Imunisasi Nasional ini sasarannya 0 sampai 7 tahun. Yeah. Tapi ada juga imunisasi rutin yang di usia balita memang yang perlu dan wajib didapatkan oleh putra-putri kita. Berarti penyerangan utamanya mungkin di usia balita. Iya, yang terjadi banyak yang kasus rentan, namanya kan di usia tahap tersebut tahap tumbuh kembangnya. Betul. Penyebaran polionya ini gimana, Bu? Dari virus itu tadi, Bu ya? Ya, jadi virus polio ini dia menyerang lewat sistem pencernaan. Jadi makanan, minuman yang kita konsumsi, nah yang ada virus polionya itu namanya menular, bisa menularkan kepada siapa saja, sehingga virusnya masuk. Itulah pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi menjaga sanitasi, kebersihan lingkungan, kebersihan air, kebersihan makanan yang kita konsumsi. Mungkin bisa ditambahkan sama Pak Kabit lebih jelas. Mungkin bisa ditambahkan, Pak. Mungkin ditambahkan. Ya. Tadi sepintas sudah disampaikan oleh Mbak Nana ya bahwa penyebaran virus polio ini kan melalui beberapa cara ya. Yang pertama itu masuk melalui mulut. Ya. Jadi masuk melalui mulut, bisa dari air, bisa dari makanan yang tercemar oleh virus polio ini. Kemudian juga bisa dari droplet ya, Mbak Nana, yang diberikan ludah dari penderita polio. Nah, sehingga sebenarnya pencegahannya yang pertama perlu kita garis bawahi bahwa
ini kenapa dianggap penting oleh pemerintah? Ya, karena ini menyebabkan cacat permanen. Oh gitu Pak ya. Jadi kalau sudah terserang polio, kemudian cacat, biasanya di bagian kaki berarti Iya. ya. Itu yang disampaikan oleh Iya, Mbak Nana tadi nggak bisa disampaikan, sembuh Pak ya. tidak bisa sembuh. Dia sifatnya permanen kalau sudah permanen, tertular Pak ya. Inilah. Tadi, Fatal. iya. Nah, kemudian sebenarnya cara menjaganya kalau saya bagi itu ada dua ya. Yang pertama itu internal, yang kedua eksternal. Internal apa? Dengan pemberian imunisasi ini Iya, iya. untuk meningkatkan kekebalan tubuh, Iya. imun bagi anak-anak kita ya, putra putri kita. Kemudian eksternal apa? Ya dari faktor lingkungan. Karena ketika virus ini berkembang biak di saluran pencernaan, itu akan dikeluarkan oleh penderita melalui feses. Nah, ketika masyarakat kita masih banyak yang melakukan praktek buang air besar sembarangan, tidak dilakukan di jamban yang layak, nah itu menjadi sumber penularan yang luar biasa. Sehingga saya katakan tadi bahwa faktor eksternal, lingkungan yang sehat, sanitasi yang baik, air bersih yang baik, kemudian perilaku dari masyarakat itu sendiri Pak ya. untuk berperilaku hidup sehat dan Betul, menjaga lingkungan yang terutama Pak ya. Iya. dan, perilaku ya perilaku hidup sehat. Jadi cuci tangan sebelum makan, ya, Iya. dan lain sebagainya. Itu. Terus kan sekarang lagi giatnya minggu-minggunya pekan imunisasi nasional ini Pak ya. Artinya dari PIN ini Pak, suntik polio ini apakah ada efek sampingnya Pak? Efek sampingnya minim sekali, ya. Sehingga kami katakan ini vaksin polio ini betul-betul aman. Jadi, Aman Pak ya. ya, kalau toh efek samping biasanya wajar ya masyarakat mungkin. Ya. Ada yang bertanya, anak saya tadi sehat ketika diberikan Demam. imunisasi apa saja demam itu Demam. hal yang wajar. Iya. Karena ketika itu demam berarti Itu ada reaksi proses tubuh, Pak, ya, reaksi reaksi. tubuh Iya, ya untuk betul. membentuk imun Iya. atau kekebalan. Dan ini sudah vaksin polio ini saat ini sudah diberikan luar biasa seluruh dunia, banyak sekali sudah berjuta-juta dosis. Kemudian di Indonesia itu ada 15 juta dosis lebih yang diberikan ke anak-anak kita yang dari Papua, Iya. di Aceh, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Ya, Iya. saat ini mereka KLB. Oh gitu Pak. Ya. Ada KLB juga sekarang kejadian Pak ya? Iya. Justru itu yang melatar belakangi kenapa dilaksanakan Dan- PIN ini ya, secara dan kita massal. ini sudah tahap kedua, Pak. Oh, gitu. Jadi kita tahap pertama itu sudah dilakukan di Aceh karena adanya iya. kasus tadi seperti Iya. yang sampaikan. Nah, kita melanjutkan aja. Jadi kenapa itu jadi nasional? Tadinya kan namanya Supin. Iya. Supin, kenapa Supin? Karena itu hanya dilakukan di daerah-daerah Iya, yang ada tertentu. kasus. Nah, Iya, sekarang betul. yang tahap kedua ini sudah jadi kegiatan nasional. Maksudnya jangan sampai menyebar Ya, ke daerah lain iya, ya, iya. karena ini kan sifatnya menular. Ya, ya. Iya betul. Terus kalau kondisi misalnya anak dalam keadaan batuk atau pilek atau demam gitu boleh nggak? Artinya disuntik polio ini Pak? Baik. Nanti kalau kurang tambahkan Mbak Nana Iya, ya. iya, Pak. Ya. Jadi sepanjang yang kita alami dan memang sesuai dengan juknis ya, kita semua kan mengacu pada juknis ya. Ya. Petunjuk teknis pelaksanaan PIN. Jadi vaksin polio ini aman diberikan untuk anak yang batuk pilek dan sebagainya. Aman, Tapi Pak, ya. tetap harus ketika anak kita sakit, kita meminta referensi dari petugas yang ada di lapangan. Iya. Pasti akan di-screening, akan diperiksa Iya, dulu nilai betul. atau tidak. Tetapi kalau memang anak kita demam, Iya. catatan kalau demam memang Artinya sebaiknya demam ditunda. dalam kondisi misalnya parah tinggi, Iya, panas tinggi iya. gitu Pak Yang ya. jelas kalau demam disuruh Iya. menunda memang. Iya, betul. Tapi kalau batuk biasa ya tanpa demam Iya. itu masih bisa diberikan. Tapi tentunya dengan advis dari tenaga kesehatan yang ada di lapangan, Iya. Mas Sandri. Terus di mana nih Pak untuk mendapatkan imunisasi polio saat program PIN ini berlangsung Pak? Kami sudah menyiapkan ya, bisa di puskesmas. Nanti kita laksanakan ya tempat-tempatnya di puskesmas, Ya. kemudian puskesmas bantu, posyandu, kemudian di PAUD, ya, gitu, di Pak, ya. PAUD, di SD. Karena sasaran PIN ini adalah anak umur 0 ya sampai dengan 7 tahun. Jadi 8 tahun kurang 1 hari itu masuk dalam kategori. Jadi Bapak Ibu ya yang punya putra putri Ya. di usia 0 sampai 8 tahun kurang 1 hari itu masuk dalam sasaran PIN. Kalau misalnya lebih 1 hari Pak, boleh nggak?
Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi Berarti ada 8 tahun kurang ring 1 hari. usia, Ya, gitu ya, ya. ini kita harapkan segera datang ke tempat pelayanan. Oh, Di iya, Puskesmas, iya, iya. Puskesmas Posyandu, Mas Andri, Iya. Puskesmas Bantu, kemudian Posyandu. Mungkin teman-teman di sekolah, teman-teman di rumah sudah menjadwalkan tempat-tempat tertentu seperti di sekolah ya. Betul. Mereka Iya. sudah berkoordinasi dengan iya. kepala sekolah, kemudian juga Kelurahan, PDTK. ya. Ya, jadi gini, Paskes-paskes. sebelumnya kita sudah melakukan koordinasi Iya. dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian juga dengan Kemenak. Ya, artinya kita minta dukungan supaya nanti pelaksanaan PIN ini ketika harus merambah ke sekolah, mereka Ya. sudah siap membackup, memfasilitasi Iya. kami. Kemudian kita juga sudah beberapa kali kemarin, Mbak Nana ya, Iya. kita sudah ke kecamatan-kecamatan dengan Pak Camat, lintas sektor puskesmas dengan lintas sektor yang lain, Camat, Kades, Lurah, Iya. Ibu PKK, kemudian juga LSM yang ada di desa. Intinya kita meminta dukungan ya supaya ketika dilaksanakan dari tanggal 23 tahap 1 itu mereka bisa memfasilitasi, menggerakkan massa, menggerakkan sasaran itu datang ke tempat layanan yang sudah Gitu kita ya, siapkan. iya. Gitu. Terus untuk informasi Pak, ini di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya Pak ya, ada berapa prevalensi angka yang kejadian polio yang sudah ada? Benar. Belum ada Pak, alhamdulillah, alhamdulillah. jangan sampai ada. Oh iya, alhamdulillah ya. Belum ada. Oh. Nah, yaitu cuma dengan adanya kejadian-kejadian di provinsi lain, Iya. itu sebagai alarm lah buat Iya, kita, antisipasi pentingnya, gitu ya, pentingnya untuk daerah kita khususnya. karena imunisasi ini sangat salah satunya memang salah satunya upaya pencegahan Iya. yang dapat dilakukan. Dan gratis loh Pak. Gratis Bu ya. Gratis, dan polio ini tidak disuntik, ditetes. Ditetes, iya. Jadi saya dan manis, jadi jangan sayang sekali. Tambahin manis ya. Iya manis, Nah, manis lah. Supaya anak-anak Iya, balita ini sudah beberapa testimoni itu yang dihabis ditetesi, testimoninya Iya. manis, Karena rasa-rasa jeruk. targetnya kan memang anak-anak usia Iya, balita Bu, ya. iya, Jadi jadi supaya kondisi balita itu saya- mungkin mau untuk tertarik, Iya, betul Pak. supaya nggak rewel mungkin Pak ya. Iya. Jadi dikasihlah rasa yang manis. Iya, karena Iya. itu Pak. Jadi karena memang sama kayak kasus COVID kan Pak. Jadi pencegahannya lewat vaksin COVID. Nah, Iya, iya. polio juga seperti itu. Jadi Iya. dengan imunisasi, dan bukan hanya polio, ada PD3I namanya, penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Oh, Nah, iya. jadi ada imunisasi rutin lengkap yang memang usianya sesuai dengan sasarannya yang wajib didapatkan oleh putra-putri kita. Ada di usia 0 sampai 11 bulan, di usia 12 sampai 24 bulan, kemudian ada usia sekolah. Nah, itu kenapa? Supaya nanti saat khususnya putri kita juga sampai ada imunisasi HPV namanya. Nah, itu sampai untuk mencegah penyakit kanker serviks. Jadi, supaya putri-putri kita ini pada saat memasuki usia calon pengantin, Iya. atau usia saat reproduksi dengan mendapatkan reproduksinya yang sehat. Iya, Maksudnya- pencegahan dari Iya, awal. jadi itu pentingnya Ya, betul. imunisasi. Betul. Ya. Terus dengan imunisasi ini, selain polio, penyakit apa aja yang bisa artinya terhindar ini Pak dari dengan adanya imunisasi polio ini, Iya. selain walaupun sasaran utamanya polio mungkin ya Bu ya. Kalau untuk kegiatan PIN ini itu memang khusus polio Mas Andri. Oh, Ya, khusus jadi polio. kegiatan yang sedang kita punya hajat besar ini ya, Iya. punya hajat besar ini kita memang hanya khusus polio. Dan perlu diketahui oleh masyarakat luas ini bahwa kita ketika PIN ini kita tidak memandang status vaksinasi atau status imunisasi dari putra-putri kita. Iya, iya. Walaupun lengkap belum lengkap tetap harus kita beri Berikan, vaksin ya. polio ini. Oh, begitu. Ya, ya. jadi tanpa memandang status imunisasi, Iya, lengkap iya. tidak lengkap, tetap kita berikan. Tetap beri, Dan Pak, ya. target kita, Mas Andi, terus terang aja memang supaya terbentuk herd immunity ya atau Iya. kekebalan kelompok ya. Kita target kita itu memang ditentukan oleh Kemenkes bahwa kita harus mencapai target 95% dari sasaran yang sudah Dari ditentukan. sasaran, Pak. Iya. Jadi sampai saat ini Pak, kira-kira berapa persen sudah target yang tercapai Pak? Jadi gini, kita kan melihat target harian. Iya. Oh, Jadi kalau hari, Pak, ya. UKAR itu kita diberi target sasaran 102.730 mana ya? Iya. 102.730 Dengan Oh, iya, target iya. ya harian. sasaran.
dengan target harian sekitar 14.000 sekian lah gitu. Gitu Pak ya. 14.000 sekian. Nah, alhamdulillah dalam 2 hari kemarin ya kita sudah mencapai lebih target malah. Di 2 hari kemarin khusus di Kukar ya, kita sudah melebihi target. Kalau dari target harian 14 berarti harusnya 2 hari kemarin 28.000 ya. Kita sudah mencapai 30 ribuan ya. Jadi 100 sekian persen malah. Sampai di kedua dari target ya. Alhamdulillah ya. Ya, ini tentunya juga kerja keras dari teman-teman yang ada di lapangan dan juga partisipasi dari masyarakat dan kesadaran lintas sektor ya, lintas sektor membantu menggerakkan masyarakat untuk bisa datang ke layanan. Kesadaran masyarakat itu sendiri juga ya, kesehatan anak-anak putra putri mereka Pak ya. Terus apa yang menjadi harapan nih Pak sektor lain atau sektor terkait masalah capaian target ini Pak? Ya, jadi gini, kita kan ini target kita 95% di semua tahapan. Jadi vaksin pekan imunisasi nasional polio ini kita akan melatih 2 putaran. Atau dosis 1 dan dosis 2. Dosis 1, dosis 2. Tanggal 23 sampai dengan nanti ini yang pertama ini itu dosis 1. Nanti setelah 2 minggu kita melakukan kegiatan yang sama ini lagi dengan 2 dosis lagi. 2 dosis 2 tetes ya. Artinya ini sebagai booster. Seperti dulu kita ingat waktu pandemi kan, kita melalui dosis 1, dosis 2, booster lagi, kita dinakes sampai booster 2 kali. Tujuannya supaya lebih memantapkan imunnya. Begitu Pak ya. Jadi imun yang terbentuk lebih bagus ya. Dengan standarisasi mungkin kesehatan gitu ya. Jadi harapan kami kerja kita masih panjang ini. Ya, target kita juga 95% bukan target yang gampang. Saya kira selama ini Pak, kalau dari kita, layanan kita sudah buka maksimal. Ya, logistik sudah kita distribusikan ke semua ya Mbak ya, ke semua puskesmas. Tinggal kami mohon dengan sangat peran serta masyarakat. Jadi lintas sektor, Pak Camat, Pak Kades, Pak Lurah, Pak Apek, level RT ya. Kalau bisa menggerakkan sasaran yang ada yang memiliki bayi putra putri 0 sampai 8 kurang 1 hari tadi, 8 tahun kurang 1 hari, supaya betul-betul dipantau, dipastikan datang ke layanan. Jadi harapan pada masyarakat terkait pencegahan penanganan polio ini Pak, harapannya? Ya harapannya tadi. Karena pencegahan ya saatnya ini. Ya ini momen yang paling penting. Momen paling penting. Momen yang paling penting, momen yang sangat berharga, gratis lagi tadi. Harapannya datang ke layanan supaya target kita tercapai. Untuk ibu-ibu Pak ya, betul. Putra putri. Dan tentunya lintas sektor yang lain ya. Pak Camat tadi, Pak Camat, Pak Kades, Pak Lurah sampai level RT. Betul. Kita harapkan bisa memberikan kegiatan ini. Karena bukan untuk kami terus terang aja, tapi untuk masyarakat, untuk generasi emas ke depan. Ya, jadi sekali lagi ayo Bapak Ibu yang mempunyai putra putri usia 0 sampai 7 tahun atau 8 tahun kurang sehari, segera datangi pos-pos pelayanan imunisasi atau pospin yang terdekat dari tempat tinggalnya, dari rumahnya. Bisa menghubungi juga Ibu Kader atau Bapak Ibu Kades yang ada di sini karena sudah terpapar semua, tersosialisasikan dan terjadwal pelaksanaan PIN-nya ini, Pak. Sayang sekali dimanfaatkan, tidak dimanfaatkan. Momen yang bagus ya untuk kesehatan masa depan putra putri. Sudut pandang podcast optimis membangun buka. Ini upaya pemerintah sebenarnya. Jadi bukan untuk pemerintah, tapi untuk masyarakat, untuk putra putri kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyongsong generasi emas. Kita tahu bahwa tahun 2030 sampai 2040 sampai 45 kita akan menerima apa yang disebut dengan bonus demografi, Mas Andri. Bonus demografi nanti ketika tahun itu usia produktif di negara kita itu prosentasenya paling tinggi, proporsinya paling besar. Saat itulah kita sebenarnya momen yang paling penting lonjatan menjadi dari negara berkembang menjadi negara maju. Karena banyak yang usia produktif dan banyak yang bekerja, itu otomatis per kapita akan naik. Saat itulah momen yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Nah, kaitannya apa dengan sektor kesehatan? Kita harus mempersiapkan generasi nanti di usia produktif tahun segitu, generasi yang sehat, generasi yang kuat, generasi yang cerdas dan terampil.
Ya, jadi semua ini harus mendukung ke sana. Iya. Nah, untuk menciptakan generasi yang sehat, yang kuat, ya itu apa? Ya mulai sekarang ini, ya dari malah bukan anak Masih lagi, baru lahir. masih calon pengantin, Oh iya. ya, Sudah. remaja putri Iya. harus sudah minum tablet tambah darah, ya, kemudian nikah, kemudian nikah juga sudah ada, ya, Iya, imunisasi. ada vaksin ya. Iya. Nah, kemudian bayi lahir selama kandungan, kemudian bayi lahir sudah Iya. diimunisasi lengkap. Jadi itulah peran kita, ya. Jadi bukan untuk kita, bukan untuk kami tenaga kesehatan, bukan untuk orang kesehatan, tapi untuk masyarakat, ya, untuk masyarakat, untuk putra putri kita, Betul. supaya tercipta generasi yang sehat dan Sehat. kuat tadi. Betul. Karena ketika kita kalau ngomong satu kasus sudah polio ya misalnya. Iya. Polio, generasinya banyak terserang polio. Belum penyakit yang lain ya, Iya. PD3, penyakit dapat dengan imunisasi yang lain. Polio saja. Ketika generasinya sakit, polio banyak sakit. Bagaimana mereka bisa produktif dengan baik, bisa berproduktif. Nah, artinya apa? Ya kita harus menyiapkan betul-betul generasi yang sehat dan kuat tadi. Ya, karena kalau kita tidak bisa menciptakan generasi yang sehat dan kuat, berarti nanti di 2030 sampai 2045 bukan bonus demografi yang kita terima, bukan loncatan dari negara berkembang menjadi negara maju, tapi Iya. apa? Bencana demografi. Itu yang akan kita hindari. Ya. Mungkin itu closing saya. Siap. Dan kami yang sampaikan Mbak Nana tadi, betul-betul kita berharap bahwa peran serta masyarakat, ya, dan peran serta lintas sektor, kami mohon bantuannya betul supaya bisa mendukung suksesnya program ini. Sudut pandang podcast optimis membangun kukar. Terima kasih Pak Andri, kemudian terima kasih juga dari Diskominfo yang sudah memfasilitasi untuk kegiatan kita dalam sosialisasi Pekan Imunisasi Nasional Polio 2024. Kami berharap Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri usia 0 sampai 7 tahun atau 8 tahun kurang sehari segera mendatangi pos-pos PIN yang terdekat dari tempat tinggalnya, karena ini cuma 7 hari. Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan, dan ini gratis. Alhamdulillah, insya Allah aman. Dan kemudian nanti jangan lupa dimaksimalkan dengan dosis keduanya nanti di tanggal 6 sampai 13 Agustus. Ya. Baik, demikian bincang kita dengan Bapak Supriyadi dan Ibu Nana dari Dinas Kesehatan. Terima kasih Pak Supriyadi dan Ibu Nana telah berbagi informasi penting kepada kami, kepada masyarakat, dan melalui podcast ini. Sudut pandang podcastnya pemerintah Kutai Kartanegara. Optimis membangun kukar.